Jadi setiap orang hidup pasti diuji. Kalau nggak hidup, baru nggak dapat ujian. Sepanjang hidup itu pasti ada masalah. Anda berpikir nggak pengen punya masalah pun itu sebetulnya masalah. Setiap kita pasti punya masalah. Dosa, perbuatan salah. Kalau ingin digugurkan, minta ampun. Minta ampun bahasa Arabnya istighfar. Ketika akan minta ampun, bahasa Qurannya disebut taubat. Apa itu taubat? Kembali kepada jalan yang benar. Bagaimana caranya? 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. Bismillah walhamdulillah. Nyimak bareng lagi kita di channel ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan serta kucuran rahmatnya kepada guru-guru kita yang mulia. Dan semoga kita juga mendapatkan manfaat serta pelajaran dari setiap kajian-kajian beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share-nya ya, agar silaturahmi kita tetap terjalin. Mari kita simak dan dengarkan kajiannya. Jadi untuk menguatkan teman-teman dan saya serta kita semua, di standar ujian itu begini. Dan banyak kata Allah gagal melewati ujian itu bukan karena kurang pintar, tapi nggak belajar cara melewatinya. Saya bikin persamaan sebentar ya. Saya bikin persamaan begini. Saya tanya dulu, mau masuk surga? Masya Allah, alhamdulillah, surga. Punya persamaan. Mau dekat dengan Allah? Alhamdulillah, masya Allah. Dekat dengan Allah. Baik. Mau dapat ujian? Kok jadi lemes? Mau punya masalah nggak? Enggak. Maaf ya, cuman sayang persamaannya tertulis demikian. Surga dekat dengan Allah. Ternyata kuncinya disebut dengan sabar. Kuncinya apa? Sabar. Ketika seorang masuk surga, maka kalimat pertama dari malaikat ucapannya selamat karena Anda punya kunci sabar untuk masuk ke sini. Itu di Quran surah ke-13 ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat Anda sabar. Karena punya sabar, Anda bisa menikmati segala kenikmatan yang telah dipaparkan di surga ini. Yang ingin dekat dengan Allah, ternyata kuncinya pun serupa, sabar. Dalilnya Quran surah kedua ayat 153. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Di saya membuat persamaan begini. Surga sama dengan dekat dengan Allah sama dengan sabar. Sekarang persamaan sabar dalam Al-Quran, sabar bersanding lurus dengan ujian, dengan masalah. Ujian, masalah. Dalilnya Quran surah kedua ayat 155, paling kiri sebelah atas. Walanabluwannakum bisyai. Kami akan uji siapapun yang hidup. Jadi sepanjang hidup pasti akan mengalami ujian. Kalau persamaan berikutnya, ujian sama dengan hidup. Jadi kalau kita baca persamaan secara terbalik, orang hidup pasti mendapat ujian. Persamaan terbaliknya, orang yang tidak ingin dapat ujian sama dengan tidak ingin hidup. Nah, sekarang saya tanya lagi, siapa yang tidak ingin punya masalah? Boleh angkat tangan? Terus Anda maunya apa? Oke, sekarang lihat kembali. Fokus baik-baik. Lihat sini. Jadi setiap orang hidup pasti diuji. Kalau nggak hidup, baru nggak dapat ujian. Sepanjang hidup itu pasti ada masalah. Anda berpikir nggak pengen punya masalah pun itu sebetulnya masalah. Setiap kita pasti punya masalah. Saya pun di sini sedang menghadapi masalah. Seperti Anda pun belajar dengan saya sedang menggali persoalan. Nah sekarang saya keluarkan persamaan ini. Di matematika kan begini kan, A sama dengan B sama dengan C sama dengan D. Maka A sama dengan B, A sama dengan C kan? B juga sama dengan C, C sama dengan D. Kita turunkan ini. Surga sama dengan dekat dengan Allah, sama dengan sabar, sama dengan ujian. Maka kalau kita turunkan, orang yang mau pengen ke surga sama dengan ujian.
Pengen dekat dengan Allah sama dengan ujian. Pengen sabar sama dengan ujian. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan surga, pasti dapat ujian. Karena surga itu kunci untuk mendapatkan nikmat Allah. Dan untuk mendapat nikmat Allah, sabar. Untuk sabar ada ujian. Jadi ujian itu kunci untuk ke surga. Ujian itu kunci untuk dekat dengan Allah. Ini makanya berbahagialah ketika sedang punya masalah. Artinya itu mendekatkan Anda untuk dekat dengan Allah. Coba ibu kalau nggak diuji dengan perilaku suami yang kurang menyenangkan, ibu nggak akan mungkin nikmat tahajud malam hari minta sampai berderai air mata. Kenapa jadi ketawa? Antum kalau nggak diuji dengan ujian pekerjaan, nggak akan nikmat antum puasa. Bukankah tahajud datang saat pekerjaan mulai macet? Saat akhir bulan uang belanja belum keluar? Baru kan mulai ya Allah. Terus puasa, terus baca Quran. Di kadang-kadang ujian itu muncul supaya kita bisa menikmati kedekatan dengan Allah. Ini ketika Anda mengatakan, ya Allah, aku ingin ke surga Firdaus. Baik, nih ujian. Ini masalah. Cuman, supaya gampang mengatasi itu, diturunkanlah fikihnya, muncul caranya. Bagaimana supaya ringan menghadapi ini? Jadi bukan gelar yang dibutuhkan di sini. Pelajaran. Anda nggak belajar, nggak lulus ujian. Sekarang ini ada ujian kehidupan, nggak dipelajari, status Anda setinggi apapun, gagal. Bagaimana rumusnya? Sebelum kita ke kalimat yang kita akan bacakan, maka turunan-turunan di Al-Quran. Ada 3 rumus. Pertama, kalau Anda sedang menghadapi masalah, kalau tidak ingin rumit, baik di kantor, di rumah, dimanapun, pertama kata Allah berlaku Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Ini nih rumusnya. Prinsip pertama, tolong tanamkan dalam jiwa kita. Mustahil Allah menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Kalau kita bahasakan ini ke dalam bahasa psikologi, itu akan menenangkan jiwa kita. Kalau Anda sedang diuji, katakan kata Al-Quran, bisa, mampu. Karena mustahil Allah menguji kalau Anda nggak mampu. Teman-teman maaf ya, yang mampu itu Anda, bukan saya. Ketika Anda punya masalah sebesar apapun sekarang, Anda mampu, saya tidak. Karena itu Anda yang diuji, bukan saya. Allah menilai Anda mampu. Kenapa Anda pesimis? Allah menciptakan kita mengatakan Anda mampu. Kenapa kita yang diciptakan pesimis? Nikmati saja, katakan pasti bisa. Mampu saya. Kita yang punya ayatnya, orang Jepang yang praktekan. Bahkan dia bikin benteng Takeshi. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Hanya untuk menaklukkan Takeshi. Ya, kita punya. Saya senang baca ya, senang baca dulu lihat. Nonton tidak. Cuma saya senang lihat baca apa gitu kan. Baca saya tahu. Son Goku, musuhnya Piccolo, penulisnya Suzuki Watanabe, saya tahu itu. Ya. Nah, jadi tapi bacaan saja ya. Liverpool kalah 2-0 sama Chelsea, saya tahu nih. Nah, balik sini. Kembali ke awal tadi. Jadi, ya itulah ujian. Kita mampu. Yang kedua, rumus kedua, Quran surah kedua Al-Baqarah di pertengahan ayat. Ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Paling gampang al-insyirah, inna ma'al usri. Itu secara psikologis itu akan menguatkan kita. Dikata Allah, kalau engkau sedang punya masalah, katakan pada dirimu, pasti mudah. Pasti ada solusinya. Jadi kalau diri kita begitu, itu akan ringan menghadapinya. Maaf ya, dibandingkan Anda menulis status, nggak akan selesai. Ternyata kamu tidak seperti yang aku kira. Capek. Udah aja, pasti selesai, pasti bisa. Nah sekarang persoalannya, cara kita mengatasinya, ikhtiarnya bagaimana sekarang? Nah supaya kuat, maka kadang-kadang ada tindakan yang keliru, kadang mengeluh, kadang curhat nggak jelas, kadang cerita ke orang, alih-alih kemudian kita mengadu kepada Allah, atau puncaknya malah menyalahkan Tuhan. Maka diturunkanlah oleh Allah sebuah zikir lewat lisan Nabi Yunus alaihissalam yang kalau dibacakan seketika Allah tenangkan keadaan jiwa, dibuang keluh kesah, dan langsung diberikan jalan terbaik untuk mendapatkan nikmat yang diharapkan. Apa bentuk zikirnya? Quran surah ke-21 ayat 77-nya. Wa nada fil zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Itu zikirnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ini umum.
Bisa di jabatan mungkin kurang menyenangkan, bisa di harta benda, bisa di persoalan. Nabi Yunus kan dia menjabat sebagai rasul, cuman dikerjai oleh orang, dilempar ke perut ikan paus sampai keluar. Bahasa Qur'annya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Kalau ada orang beriman berzikir seperti sama yang dikerjakan oleh Yunus, kami selamatkan ia seperti kami selamatkan Yunus alaihissalam. Boleh dikerjakan pasca salat. Langsung perintahnya di Al-Quran. Jadi kalau secara pribadi bacakan Rabbana zalamna anfusana, zikir terkait tadi bacakan ini. Bonusnya ada juga kan penyakit yang suka memvonis diri. Ya Allah, aku kok malah sakit begini? Kenapa mesti aku yang sering tahajud, sering puasa? Kenapa begini? Lakukan zikir Nabi Ayyub alaihissalam. Bukan hanya diberikan ketenangan pada jiwa, bahkan diberikan kesembuhan. Diberikan kesembuhan. Saya berani mengatakan ini karena saya coba praktekkan di kalangan teman-teman spesifik dan hasilnya 100%. 100%. Ini ada saudara kita yang sedang ikut karantina dari Goa, cukup jauh, Makassar ke sana. 30 orang, rata-rata di atas 50 tahun, 53, 57 sekian, sekaligus pendidikan imam. Sekarang di Sukabumi, ada di antara mereka yang matanya satu nggak ngelihat, satu. Coba saya sampaikan pesan Al-Quran ini, saya datang, saya kunjungi ke sana, saya sampaikan, begini cara menghafal, Anda bacakan doa ini sebelum menghafal ini, setelah menghafal ini. Kalau ada hajat khusus, cari di Al-Quran. Saya tunjukkan beberapanya. Tahu apa yang terjadi? 2-3 hari ke belakang saya dapat berita, ternyata yang nggak melihat ini, hari pertama, kedua, ke-13, ke-14, ke-15, tiba-tiba remang-remang melihatannya. Begitu masuk hari selanjutnya, dia buka kamar mandi masih pakai handuk, langsung ada cahaya. Ini nyata. Kelihatan semua benda yang di situ. Bisa melihat kembali. Dia keluar seketika, dia langsung sujud. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah nyata, saya tidak mengarang. Nanti mungkin sebentar lagi ke depan akan kita sampaikan untuk share kepada yang lain. Ada kemuliaan. Jadi kalau makhluk mengatakan mustahil, itu tanda dari Khalik, tinggalkan makhluk, minta pada Allah. Nah, ada zikir Nabi Ayyub alaihissalam untuk menghilangkan keluh kesah ketika sakit. Itu di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. 84 jawabannya. Wa ayyuba idz nada rabbahu, zikirnya anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya, melukai saya, sedangkan Engkau yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan saya, kepada siapa lagi saya mesti meminta? Jadi itu ya, itu zikir pasca salat. Kalau ingin standar, silakan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ta'ala jalali wal ikram. Kalau ada kebutuhan tertentu, silakan pilih. Ya, sesuai dengan standarnya. Kalau tobat umum dengan ini ingin dipanjangkan, silakan. Astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Nah, cuma cara bacanya seperti apa? Karena banyak orang baca itu pun tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Maka terakhir, cara berzikir seperti yang digambarkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman masih ingat apa itu zikir? Amalan yang menjadikan kita ingat kepada Allah. Sekarang gini, poinnya ingat Allah. Jadi istighfar bagian dari zikir. Jadi saat istighfar pun fungsi zikirnya pakai istighfar dengan ingat Allah. Ini bukan cuma diucapkan di lisan. Astagfirullah, astagfirullah. Jangankan antum, beo pun bisa. Ajarin beo antum di rumah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bisa. Anak antum ajarin, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan kan habis sholat ada anak mau disuntik istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, ampuni aku ya Allah. Buka YouTube ada. Ya. Jadi anak-anak tuh unik pokoknya. Apa yang diajarin itu yang dia tangkap. Diajarin tayo dia sebut tayo, oh tayo, oh tayo. Rambok, karpoli, embers, macam-macam. Ya. Jadi luar biasa. Kembali ke sini. Nah, jadi kalau kita ingin bacakan ini, maka fungsi zikirnya pakai ingat Allah. Nah, kalau kita ingin gunakan istighfar dengan mengingat Allah, bagaimana cara Allah meminta kita membaca istighfar itu? Itu yang kita keluarkan. Di Quran surah keempat An-Nisa ayat 17 sampai 18. Quran surah 4 ayat 17 sampai 18.
Ini caranya. Kalau ini nggak dipakai, jangan harap mendapatkan apa yang tadi diinginkan. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Sungguh taubat yang hanya diterima oleh Allah itu. Jadi di sini ternyata berzikir dengan istighfar disandingkan dengan kalimat taubat. Tadi masih ingat nggak? Istighfar itu kan meminta apa? Ampunan. Kalau minta ampun lawannya berarti punya apa? Salah, punya dosa kan? Baik. Dosa itu perbuatan baik atau buruk? Buruk. Buruk itu bahasa Arabnya su. Su itu buruk. Ya. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'an. Sungguh ada orang pernah berbuat dosa, su, perbuatan buruk. Kita ingin itu dihilangkan. Maka cara menghilangkan perbuatan dosa su tadi dengan berzikir. Ternyata zikirnya oleh Al-Quran disebut taubat namanya. Ini istighfar itu taubat. Dosa perbuatan salah. Kalau ingin digugurkan, minta ampun. Minta ampun bahasa Arabnya istighfar. Ketika akan minta ampun bahasa Qurannya disebut taubat. Apa itu taubat? Kembali kepada jalan yang benar. Bagaimana caranya? 3. 1. Mengakui kesalahan yang dilakukan dalam bertobat itu. Jadi kalau sedang istighfar, sekolahin, sambil diingat dosanya apa. Jadi bukan cuma disebutkan di lisan, astagfirullah, tapi dosanya nggak kebayang. Catat dulu, inventarisir dulu. Misal, Anda ingin istighfarnya dosa mata, ingat apa yang salah dengan mata. Pernah menatap tajam pada pasangan Anda? Pernah menatap tajam pada anak-anak Anda walaupun mereka tanpa salah? Kalau ada anak di bawah balik berbuat salah, jangan langsung dimarahi. Mungkin perilaku bapak ibunya yang salah. Kalau anak Anda sulit ke masjid, jangan dibentak. Mungkin dia melihat bapaknya yang dulu nggak pernah ke masjid. Anak itu cuma mengoleksi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Jadi kalau dia berbuat keliru, jangan disalahkan dulu. Istighfar dulu. Saya salah ya Allah. Catat dulu. Ketika Anda ingin Rabbana zalamna anfusana, anfus diri kita, anfus dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa yang salah di mata? Apa yang salah di lisan? Ingat ibu Anda, ayah Anda. Mungkin pekerjaan yang sulit itu bukan karena Anda kurang hebat, belum selesai dengan orang tua. Ada yang salah. Anda kebayang nggak? Anak muslim, ibu belum muslim, bapak masih non muslim, masih diminta oleh Quran berbuat baik pada orang tuanya. Jadi kalaupun ada anak masuk Islam, bapak ibunya belum, itu masih diminta oleh Allah dalam urusan dunia, sayangi mereka. Dapat pekerjaan, dapat gaji, bagi mereka. Kirim makanan, kirim hadiah, sakit, beri, carikan rumah sakit terbaik. Berikan pelayanan yang paling bagus, even mereka non muslim. Dan minta dalam keheningan malam supaya diberi hidayah. Minta. Sekarang yang non muslim saja diminta kita berbuat baik, apalagi yang muslim. Sana berkata, Mama sih, Papa. Mungkin itu yang menghambat pekerjaan itu belum berlangsung sempurna. Dengan pasangan hidup, suami ke istri, istri ke suami, ke anak, ke tetangga, itu aja dulu. Jadi begitu Anda datang istighfar, astagfirullahaladzim, ingat-ingat dosanya apa. Ingat-ingat. Itu poinnya. Jadi 1 itu dulu, ditaubat mengakui kesalahan. Yang kedua menyesal. Menyesal. Kenapa saya mesti melakukan itu? Biasanya gini, biasanya kalau kita sedang nggak stabil terus marah, hati kita tuh berkata, padahal tadi nggak harus marah gitu. Kenapa saya harus seperti itu? Itu lawamah namanya. Kenapa saya harus bentak anak saya? Kenapa saya harus bentak istri saya? Kenapa harus bersikap begitu pada pasangan saya, pada suami saya? Setelah itu Anda akan merasa salah. Ya Allah, salah saya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, bacaan istighfar disertai zikir dengan kalimat taubat ini, itu yang akan menghunjam kepada jiwa. Sehingga akan terasa energinya beda, alirannya lain, dan sentuhan ke arusnya akan berbeda dibanding Anda hanya sekedar mengatakan astagfirullah, astagfirullah, Rabbana zalamna, nggak ada getarannya. Entah. Karena itu, begitu Anda merasakan, mengatakan, mengakuinya, menyesalinya, kata para ulama, bayangkan kalau Anda masih merasa mengerjakan itu, bayangkan seketika diwafatkan. Sesali itu
Terakhir, mengganti itu dengan perbuatan yang lebih baik. Ganti dengan yang baik. Akui, sesali, ganti dengan yang baik. Karena itu di Quran itu ketika ada kata tobat selalu diiringi setelahnya umumnya dengan kata aslah. Faman taba wa aslaha. Ya, taba wa aslaha. Orang tobat yang benar itu yang mampu mengganti perbuatan buruknya dengan yang lebih baik. Di setelah istighfar, lisannya nggak kasar lagi. Alih-alih mencela, sekarang jadi kata-kata yang mulia, kata-kata cinta yang keluar. Dengan teman-teman juga begitu. Mata jadi baik, telinga jadi baik sampai ke ujung kaki. Itulah tobat yang benar. Alhamdulillah, dapat lagi kita ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat dari semua kesalahan-kesalahan serta mengijabah setiap permohonan doa-doa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ikuti terus kajian-kajian bermanfaat di channel ini ya. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.